Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Guru Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi teks cerita fantasi. Apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Ada berapakah unsur-unsur cerita fantasi itu? Dan berapa jeniskah cerita fantasi itu? Ayo, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bab 2, teks cerita fantasi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran dari KD 3.3 adalah 1. Siswa dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. 2. Siswa dapat menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Anak-anakku yang saya cintai, pernahkah kalian mendengar atau membaca kisah Putri Duyung atau cerita Nyai Roro Kidul? Ataupun pernah mendengar cerita Nenek Pakande dari Sulawesi Selatan? Pernah? Cerita tersebut termasuk ke dalam contoh cerita fantasi yang berupa hayalan dari pengarangnya. Jadi yang dimaksud dengan cerita fantasi adalah suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi ada 6. 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Dalam hal ini, cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 2. Ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supranatural, atau fantastik. 3. Menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi, ruang, dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau, atau waktu yang akan datang, atau futuristik.
5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif. Fiktif artinya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. 6. Bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Ragam percakapannya di sini, bahasa yang digunakan bahasa yang tidak baku. Dengan kata lain, bahasa bukan formal. Materi selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi terbagi dua, yaitu 1. Cerita fantasi total dan irisan. 2. Cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Cerita fantasi total. Cerita fantasi total, kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. 2. Cerita fantasi irisan atau cerita fantasi sebagian. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi dua latar, yaitu 1. Latar fantasi sezaman. Maksudnya, latar yang digunakan satu masa, yaitu fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau futuristik. 2. Latar fantasi lintas waktu. Maksudnya, cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah, masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Anak-anakku yang saya cintai, setelah kalian memahami pengertian cerita fantasi, unsur-unsur cerita fantasi, dan jenis-jenis cerita fantasi, maka baca dan cermatilah dua teks cerita fantasi, yaitu Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan yang disajikan lewat WA. Dan kerjakanlah tugas yang telah disajikan sesuai dengan isi kedua teks tersebut. Nah, anak-anakku yang saya cintai, demikianlah pembelajaran pada materi KD 3.3 pada teks cerita fantasi pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.